Cuy, pernah gak sih kalian pengen bikin sesuatu yang smart? Kayak robot yang bisa jalan sendiri, lampu otomatis, atau bahkan mesin rahasia yang bikin hidup kita lebih gampang. Hari ini gue bakal bikin eksperimen keren pakai Arduino Uno dan juga cara kerjanya cuy. Oke, kita unboxing dulu di sini cuy. BTW ini lumayan beda ya. Kalau kemarin kita unboxingnya tentang Lego, kalau sekarang SMD compatible cuy. Oke, ini dia bahannya cuy. Di kotaknya udah ada DVD-nya cuy. Ini mungkin buat tutorial-tutorial gitu kali ya. Kita nggak butuh ini sih cuy, karena gue udah banyak banget belajar. Oke, di sini kita dapat sensor DHT11 cuy. Kalau kalian yang belum tahu, ini tuh buat ngukur suhu ya cuy. Jadi ya udah. Nah, kalau yang ini tuh relay module cuy. Ini buat mengontrol perangkat bertegangan tinggi menggunakan sinyal microcontroller. Nah, ini dia yang kita butuhin hari ini cuy. Ini adalah Arduino Uno, otak dari proyek kita nanti cuy. Kalau yang ini adalah breadboard cuy, atau papan roti ya. Fungsinya membuat rangkaian sementara untuk uji coba atau eksperimen doang sih cuy. Nah, yang ini juga bakal kita pakai hari ini cuy, yaitu motor servo untuk menggerakkan sesuatu ya. Dan yang terakhir kita gunakan adalah sensor ultrasonic cuy, alat yang mendeteksi jarak. Oh iya, ini lagi satu lupa cuy. Ini adalah kabel jumper, female to male dan male to male. Dan yang terakhir di boxnya adalah kabel USB cuy. Ini buat ngubungin ke komputer ya nanti. BTW ini juga kita gunain ya nanti. Hehe, lupa gua. Oke, langsung kita buka di sini Arduino Uno-nya cuy. Kayaknya ini waktu yang tepat untuk menjelaskan bagaimana cara kerja Arduino Uno-nya cuy. Oke, ini adalah diagram dari Arduino-nya cuy. Kalau kalian lihat di sini adalah pusat segalanya cuy. Microcontroller ini bertugas memproses semua informasi dari perangkat input cuy, lalu memberikan perintah ke perangkat output. Ya ibarat otak lah ya. Arduino ini hanya bekerja kalau kita memberikan kode atau program di dalamnya. Lihat ini cuy, port USB. Disinilah kita menghubungkan Arduino ke komputer untuk mengunggah kode programnya cuy. Oke, di bagian input ini Arduino menerima informasi dari berbagai perangkat input. Contohnya button atau tombol cuy. Tombol ini mengirimkan sinyal ke Arduino saat ditekan. Ya seperti saklar lah. Contoh lainnya sensor suhu cuy atau temperatur sensor. Perangkat ini mengukur suhu di sekitar dan mengirimkan data ke Arduino cuy. Semua perangkat ini mengirimkan sinyal melalui pin input di Arduino cuy yang terletak di bagian kiri dan atas. Setelah menerima data dari input, Arduino mulai bekerja sesuai program yang kita tulis cuy. Contohnya, jika suhu terlalu tinggi, Arduino memutuskan untuk menyalakan kipas. Jika tombol ditekan, Arduino akan menyalakan lampu. Nah, semua keputusan ini berdasarkan logika yang kita tuliskan dalam kode cuy. Kalian bisa membayangkan ini seperti otak yang memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah memproses data, Arduino mengirimkan sinyal ke perangkat output cuy. Contohnya, lampu kecil ini menyala atau mati sesuai perintah Arduino. Motor servo ini bisa berputar ke sudut tertentu, misalnya untuk membuka pintu otomatis. Kalau kita lihat diagram ini secara keseluruhan, begini alur kerjanya. Yang pertama itu input cuy. Perangkat seperti tombol dan sensor mengirimkan data ke Arduino. Nah, kalau prosesnya, Arduino membaca data dan memutuskan tindakan berdasarkan program yang kita tulis. Dan yang terakhir itu output. Arduino mengontrol perangkat seperti LED atau motor berdasarkan hasil prosesnya cuy. Untuk memahami lebih jelas bagaimana cara kerja Arduino, mari kita buat sebuah proyek sederhana. Kali ini, kita akan membuat rangkaian untuk menyalakan LED dengan tombol. Proyek ini sangat cocok untuk pemula cuy, karena konsepnya mudah dipahami. Jadi gini, ketika tombol ditekan, LED akan menyala. Kalau tombol dilepas, LED akan mati. Dengan proyek ini, kita akan memahami cara menghubungkan tombol sebagai input dan LED sebagai output pada Arduino cuy. Pertama-tama kita siapkan komponen ini cuy. Ya, sebuah Arduino Uno sebagai microcontroller utama kita cuy. Dan juga USB untuk nyambungin ke komputer nanti ya. Dan tentunya kita butuh tombol atau push button untuk mengirimkan sinyal ke Arduino cuy. LED sebagai indikator yang akan menyala dan mati cuy. BB dan kabel jumper untuk menyusun rangkaiannya. BTW BB itu breadboard ya cuy. Pertama kita pasang tombol atau push button ini cuy. Dia ada di baris 24 dan 26, kolom E dan F. Tombol ini adalah trigger kita, ibaratnya dia bilang ke Arduino, "Hey, nyalain sesuatu dong." Dan sesuatu itu adalah LED kita. Sekarang kita pasang resistor kecil ini di D, nomor 26 dan 30. Ini adalah resistor 220 ohm dan dia kayak penjaga gerbang. Kalau tombol nggak ditekan, resistor ini memastikan sinyal tetap low alias mati. Tanpanya, Arduino bakal kebingungan membaca tombol karena sinyal bisa ngambang alias nggak jelas. Keren kan? Selanjutnya, kita pasang LED. BTW jangan lupa cuy, kaki yang lebih panjang namanya anoda ya. Gampangnya itu, yang panjang adalah positifnya cuy, dan yang pendek adalah negatifnya.
Oke, kita pasang LED di baris 4 dan 6, kolom J. LED ini yang akan menyala saat tombol ditekan cuy. Tapi tunggu, ada resistor pembatas arus di kolom I, nomor 6 dan 9. Resistor ini adalah pelindung LED kita cuy, tanpanya arus yang terlalu besar bisa merusak LED. Dan kabel hitam di C nomor 30 membawa koneksi ini ke ground atau GND Arduino cuy, supaya arusnya punya jalur kembali ya. Dan kabel hitam kedua cuy kita pasang di G nomor 4 yang menghubungkan katoda LED ke GND Arduino ya. Tanpa ini arusnya nggak bisa kembali ke tanah cuy. Selanjutnya kita pasang kabel hijau ini di H nomor 9. Ini menghubungkan LED ke pin 2 Arduino cuy. Disinilah Arduino mengontrol kapan LED menyala atau mati. Untuk memberi daya ke tombol, kita pasang kabel merah di D nomor 24 cuy, yang membawa tegangan 5 volt atau 5V dari Arduino langsung ke tombol. Dan sinyal dari tombol ini dikirim ke Arduino melalui kabel orange di H nomor 26 cuy, yang terhubung ke pin 4 Arduino. Ini adalah cara Arduino tahu apakah tombolnya ditekan atau tidak. Dan semuanya udah selesai cuy. Terakhir kita masukkan kabel USB ini ke komputer untuk membuat codingannya. Oke, sekarang kita bahas kodenya cuy. Di button pin sama dengan 4 berarti tombol kita terhubung ke pin 4 cuy di Arduino. LED pin sama dengan 2 berarti LED terhubung ke pin 2 cuy. Jadi Arduino tahu komponen mana yang terhubung ke pin mana. Di bagian setup, gua bilang ke Arduino bahwa pin 4 yang terhubung ke tombol adalah input. Jadi Arduino akan membaca sinyal dari tombol cuy. Dan kita bilang juga ke Arduino bahwa pin 2 yang terhubung ke LED adalah output. Jadi Arduino akan mengirim sinyal ke LED cuy. Di bagian loop, Arduino terus-menerus membaca status tombol cuy. Kalau tombol ditekan, sinyalnya berubah jadi high. Dan Arduino menyalakan LED dengan mengirimkan sinyal ke pin 2. Tapi kalau tombol dilepas, sinyalnya kembali ke low dan LED dimatikan. Sesederhana itu sebenarnya cuy. Oke, di sini langsung kita upload codingannya cuy dan lihat hasilnya. Oke, di sini udah selesai upload cuy. Kita lihat sekarang gimana hasilnya cuy. Oke, sekarang kita coba cuy. Gua akan tekan tombolnya dan ya, LED nyala cuy. Lalu ketika gua melepas tombolnya, LED mati. Lihat? Mudah banget kan? Tapi konsep ini adalah dasar dari hampir semua teknologi otomatis yang kalian gunain sehari-hari cuy. Dan selanjutnya kita punya motor servo atau micro servo cuy. Dan inilah waktu yang tepat juga untuk membahas cara kerjanya. Oke, lihat gambar ini cuy. Ini adalah motor servo, alat kecil tapi super keren yang bisa bikin robot atau perangkat otomatis bergerak dengan presisi yang luar biasa. Kalau kamu pernah lihat robot lengan yang bisa memindahkan barang dengan akurat, ini nih rahasianya. Jadi, di dalam motor servo ada beberapa komponen utama yang bikin alat ini bisa bekerja cuy. Coba lihat. Yang pertama ada motor DC atau direct current cuy. Artinya, motor ini menggunakan arus listrik yang mengalir dalam satu arah saja untuk menggerakkan rotornya cuy. Dan juga bagian yang menggerakkan segalanya. Tapi kalau motor DC cuma berputar liar tanpa kontrol, gimana cara kita tahu posisinya? Nah, di sini nih gearbox berperan penting. Gear ini memperlambat kecepatan motor, tapi memperkuat tenaganya cuy. Jadi power servo bisa bergerak dengan halus dan presisi. Selanjutnya ada potentiometer cuy, atau sensor posisi. Ini kayak GPS-nya servo cuy, yang memberitahu sistem di mana posisi sudutnya sekarang. Dan terakhir ada kontrol elektronik pintar cuy, yang mengatur semua ini biar sinkron sesuai perintah kita. Nah, ini bagian yang keren cuy. Servo ini bergerak berdasarkan sinyal PWM atau Pulse Width Modulation. Bayangkan sinyal ini seperti pesan rahasia yang bilang, "Hey, gerak ke 90 derajat dong," atau "Stop di 45 derajat." Nah, itu dia cuy. Nah, sekarang coba perhatian di bagian ini cuy. Kalau sinyalnya pendek, servo berhenti di 0 derajat. Kalau sinyalnya lebih panjang, dia bergerak ke 90 derajat. Dan sinyal paling panjang bikin dia sampai di 180 derajat cuy. Servo ini nggak bisa kerja sendirian cuy. Dia butuh otak untuk ngasih perintah. Di gambar ini, Arduino atau microcontroller mengirimkan sinyal PWM ke servo cuy. Sinyal itu lalu diolah oleh kontrol elektronik di dalam servo, yang kemudian menggerakkan motor DC untuk mencapai posisi yang diinginkan. Dan kali ini, gua bakal membuat proyek Arduino yang bisa menggerakkan motor servo menggunakan tombol cuy, dan dilengkapi dengan LED indikator yang menyala sesuai arah gerakan servo. Pertama-tama kita mulai dengan motor servo ini cuy, si pemain utama dalam proyek ini. Motor ini bergerak sesuai sudut yang kita perintahkan, mirip seperti orang yang selalu patuh sama bosnya. Cara menghubungkannya simple banget cuy. Kita mulai dari jumper orange ini, kita sambungkan ke pin 9 cuy di Arduino yang bertugas memberi sinyal kontrol. Dan jumper merah ini kita sambungkan ke 5 volt supaya motor ini nggak ngambek karena kehabisan daya ya.
Dan terakhir, jumper coklat ini kita sambungkan ke Gendy cuy, supaya arus listrik punya jalur untuk kembali ya. Karena kalau enggak, motor ini bakal bingung mau jalan kemana cuy. Lanjut, kita tambahkan 2 tombol sebagai kontrol utama proyek ini cuy. Tombol ini kayak remote controlnya ya. Tapi ingat, tombol ini nggak bisa jalan sendiri cuy. Jadi kita kasih teman berupa resistor untuk memastikan sinyalnya stabil. BTW di sini gue udah pasang ya, jadi gue jelasin aja. Tombol 1 ini dipasang di E dan F nomor 13 dan 15 cuy. Tombol 2 dipasang di E dan F nomor 18 dan 20. Dan resistor 1 dari D nomor 13 ke jalur negatif, dan resistor 2 dari D nomor 18 ke jalur negatif. Nanti gue jelasin kenapa di negatif cuy. Lanjut, kita pasang jumper kuning cuy dari G nomor 13 ke pin 2 di Arduino untuk membaca tombol 1 cuy. Dan jumper hijau dari G nomor 18 ke pin 3 untuk membaca tombol 2 cuy. Intinya tombol ini tugasnya kayak bos kecil yang bilang ke servo, belok kiri, atau belok kanan dong. Lanjut, kita tambahin LED merah dan LED hijau ini untuk memberi tanda cuy. Jadi kita tahu servo sedang bergerak ke arah mana. Ini mirip seperti lampu lalu lintas cuy, tapi untuk dunia servo. Oke, untuk LED merah, kaki panjangnya di C nomor 4, untuk kaki pendeknya di C nomor 7 cuy. Dan tambahin juga resistor dari C nomor 4 ke C nomor 2 cuy. Untuk LED hijau, kaki panjangnya di H nomor 4, kaki pendeknya di H nomor 7. Tambahin juga resistor dari H nomor 4 ke H nomor 2. Kita pasang jumper biru dari D nomor 2 ke pin 10 cuy. Lanjut ke jumper ungu dari I nomor 2 ke pin 11 cuy. Nanti gue jelasin di pas ngodingnya. Terakhir, kita pastikan semua jalur ground dan power terhubung dengan baik cuy. Oke, kita mulai dari jumper merah. Dari jalur positif ke 5 volt cuy, untuk daya ya. Untuk penyebaran dayanya, makanya ditaruh di positif cuy. Kita lanjut ke jumper orange cuy. Kita hubungin jalur positifnya atau 5 voltnya cuy ke G nomor 15 yang di dekat tombol ya. Pasang jumper hitam dari jalur positif ke G nomor 20 cuy. Ini juga untuk tombol ya. Oke, kita pasang jumper hitam 2 cuy dari jalur negatif ke Gendy Arduino. Nah, inilah alasan kenapa resistor ditaruh di negatif cuy. Biar terhubung ke ground cuy. Karena kan jumper hitam ini yang ngubungin ke ground. Jadi semua yang di jalur negatif jadinya ke ground atau Gendy cuy. Gitu simpelnya. Lanjut, kita pasang jumper abu-abu dari I nomor 7 ke jalur negatif cuy. Ini juga ke jalur ground ya atau Gendy. Oke, terakhir kita pasang jumper putih dari B nomor 7 ke jalur negatif cuy. BTW jumper abu dan putih ini ngubungin LED ya ke ground atau Gendy. Langkah terakhir, kita colokkan USB ini ke komputer cuy untuk proses codingannya. Oke, pertama kita panggil dulu library servo. Ini seperti buku panduan ajaib yang berisi semua instruksi untuk mengontrol motor servo kita cuy. Kemudian kita buat objek bernama myservo. Anggap aja ini adalah nama panggilan untuk motor servo kita. Kita juga mendeklarasikan servo pin, yaitu pin nomor 9, tempat kabel sinyal servo akan terhubung cuy. Nah, di bagian berikutnya ada 2 tombol, button right di pin 2 dan button left di pin 3. Tombol ini yang akan kita gunakan untuk mengontrol arah gerakan servo ke kanan atau ke kiri cuy. Dan lihat ini, kita juga punya 2 LED. LED red di pin 10 dan LED green di pin 11. Yang akan menyala sesuai arah gerakan servo. Keren kan? Iya dong. Di fungsi setup, semuanya disiapkan cuy. Servo dihubungkan ke pin 9. Sudut awalnya kita set ke 90 derajat. Tepat di tengah, tombol-tombolnya disiapkan sebagai input dan LED-nya diatur sebagai output. Sekarang kita ke bagian serunya cuy, di fungsi loop. Jika tombol kanan ditekan, sudut servo bertambah 1 derajat setiap kali tombolnya ditekan cuy. Tapi tenang, kita pastikan sudutnya nggak lebih dari 180 derajat, itu batas maksimalnya. Dan kalau servo bergerak ke kanan, LED merah menyala, sementara LED hijau mati. Simpel kan? Dan sebaliknya, kalau tombol kiri ditekan, sudut servo berkurang 1 derajat. Tapi lagi-lagi kita pasang batas maksimal di 0 derajat cuy. Supaya servo nggak kehilangan arah, dan kali ini LED hijau menyala, sementara LED merah mati. Nah, apa yang terjadi kalau nggak ada tombol yang ditekan? Servo tetap diam cuy, dan kedua LED juga mati, jadi nggak ada pemborosan energi. Oke, langsung kita coba upload codingan kita. Oke, servo udah siap di posisi awalnya, LED dalam mode standby. Sekarang kita tekan tombol kiri cuy. Dan ya, servo bergerak ke kiri, dan LED hijau langsung menyala cuy. Keren banget kan? Begitupun sebaliknya cuy, ketika tombol kanan ditekan, ya, servo bergerak ke kanan dan LED merah menyala cuy. Semua berjalan mulus sesuai rencana cuy. Tapi tunggu, apa yang terjadi kalau kita nggak neken tombol sama sekali? Yap, servo diam cuy, LED juga mati. Ini bukti kalau kode kita nggak cuma bekerja cuy, tapi juga pintar. Sebenarnya kalian bisa atur LED sesuai keinginan kalian cuy. Ini contohnya gua nih.
Di sini gue namain beberapa logika cuy, kayak kalau servo ada di sudut 0 derajat, LED hijau bakal menyala. Kayak bilang, oke, saya udah sampai ke kiri banget nih. Kalau servo ada di sudut 180 derajat, LED merah yang menyala. Kayak ngasih tahu, lihat saya nih, saya udah ke kanan sejauh ini. Dan di antara itu, kedua LED dimatikan untuk hemat energi cuy. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini gue coba tekan sampai 0 derajat. Dan ya, LED hijau menyala. Gimana kalau ke sampai 180 derajat? Yaps, LED merah yang menyala cuy. Sesimpel itu sebenarnya. BTW, videonya gue tutup sampai sini aja cuy. Gue bakal bikin part 2 untuk sensor ultrasoniknya, karena kan videonya udah lama banget cuy, 15 menitan. Ini bakal jadi penutup video ini. Coding itu kayak Lego. Kalian bisa bikin apapun yang kalian mau, asal tahu cara menyusun baloknya.